Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan tentang perencanaan pendidikan. Mata kuliah dasar-dasar manajemen menampung Dr. Sugeng Fauzi pendidikan Islam. udah yuk jangan lama-lama. Mari Baik, di sini saya Alfianes Ramadhani. Jadi saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah suatu langkah untuk menyusun atau merancang apa yang terlebih dahulu perlu didefinisikan, membuat strategi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja agar tujuan sebuah organisasi dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Perencanaan pendidikan diartikan sebagai suatu proses yang intelektual, yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang diambil. Harus mempunyai konsistensi, taat atas internal yang berhubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang itu sendiri maupun dalam bidang lain. saya akan menjelaskan tentang prinsip perencanaan pendidikan. Prinsip perencanaan pendidikan itu ada 7 macam. Yang pertama, interdisipliner. Interdisipliner itu apa sih? Interdisipliner itu perencanaan pendidikan dengan banyak ilmu. Jadi kita itu bukan hanya di ilmu-ilmu tersebut, melainkan bisa di ilmu sosial, politik. Yang kedua, fleksibilitas. Fleksibilitas ini bersifat dinamis, responsif, dan menerima perubahan. Seperti rencananya di kurikulum. Kurikulum itu kan pasti ada perubahan. Setiap kurikulum itu pasti ada perubahan dan kita itu harus menerima semua perubahan-perubahan yang ada di kurikulum tersebut. Yang ketiga, efektif dan efisien. Untuk efektivitas lebih beratkan pada ukuran keberhasilan dari capaian tujuan lembaga dan sekolah. Seperti suatu hal bisa dikatakan efektivitas jika hasil tersebut bisa benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Objektivitas. Perencanaan pendidikan direncanakan berdasarkan data dan informasi yang akurat dan faktual. Ayo. Contoh objektivitas yaitu sikap jujur. Contohnya itu dalam pemilihan pemilu, kita tuh harus bersikap jujur dan untuk petugasnya juga harus memberikan data-data yang akurat dan faktual. Tidak boleh memanipulasi data-data tersebut. Yang kelima, progress of change. Mendorong dan memberikan kesempatan kepada seluruh elemen untuk bertindak dan maju. Dalam suatu lembaga, kita harus memberi kesempatan pada anggota untuk memberikan pendapat. Jadi kita harus menghargai pendapat-pendapat dari anggota kita. Yang keenam, kooperatif dan komprehensif. Berdasarkan kepada ruang lingkup lembaga atau sekolah. Contohnya ruang lingkup itu seperti kalau di sekolah itu seperti perorganisasian pramuka, terus eskul nari, eskul dan sebagainya. Yang terakhir, human resources development. Disusun dengan sesuai dengan prosedur yang berlaku diharapkan dapat menjadi pedoman dalam rangka pembangunan sumber daya manusia. Contohnya itu Pancasila. Karena Pancasila itu bisa dijadikan pedoman dan sebagai sumber daya. Perencanaan pendidikan yaitu dibagi menjadi dua, dimensi waktu dan dimensi spasial atau ruang. Perencanaan dari dimensi waktu dibagi menjadi tiga, yaitu perencanaan jangka waktu panjang atau long term planning, dua perencanaan jangka waktu menengah atau medium term planning, tiga perencanaan jangka waktu pendek. Jadi, perencanaan jangka waktu panjang adalah perencanaan jangka waktu mencakup jangka waktu dari 10 sampai 25 tahun. Dalam perencanaan desain ini tidak menunjukkan tujuan kuantitatif, melainkan prediksi atau perspektif tentang perencanaan bagaimana mencapai keadaan ideal yang diinginkan dan kondisi dasar seperti propenasi. 2. Perencanaan jangka waktu menengah atau medium term planning. Untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perencanaan ini mencakup jangka waktu lebih dari
1 hingga 4 tahun. Pada umumnya 5 tahunan di Indonesia. Desain ini ialah revisi jangka waktu panjang, namun pada dasarnya lebih fungsional. 3. Rencana jangka waktu pendek. Rencana jangka waktu pendek tahunan atau annual plan dikatakan juga sebagai rencana tahunan annual action plan. Di dalam dunia sekolah, hal ini dikenal dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Rencana jangka waktu pendek yaitu rencana tahunan, serta disebut rencana tindakan atau rencana dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Dimensi spasial atau ruang dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan nasional, perencanaan lokal atau regional. 3. Perencanaan tata ruang. 1. Perencanaan nasional yaitu suatu perumusan rencana di tingkat nasional untuk mencapai kesepakatan dan komitmen bersama rakyat Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang terintegrasi, inklusif, adil dan makmur dengan mempertimbangkan sumber daya nasional dan mempertimbangkan pembangunan internasional. 2. Yaitu perencanaan lokal atau regional, merupakan bagian antar sektor, bagian atau wilayah, dan hubungan antar sektor, bagian atau wilayah lain dalam suatu wilayah atau daerah lokal, sehingga hal tersebut disebut tingkat wilayah, daerah, atau lokal. 3. Perencanaan tata ruang yaitu perencanaan bertujuan untuk memanfaatkan wilayah tertentu sedemikian rupa sehingga berkembang secara dinamis baik secara ekologis, geografis, dan demografis. Saya akan menjelaskan tentang siklus atau tahapan perencanaan pendidikan. Siklus atau tahapan perencanaan pendidikan adalah suatu proses berlangsungnya perencanaan yang dilaksanakan secara terdahulu atau suatu proses yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang terstruktur. Proses yang terstruktur ini akan membuat kita lebih mudah dan lebih gampang untuk mencapai tujuan yang akan direncanakan. Perencanaan pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menyusun persetujuan antara manajer puncak dengan manajer bidang tentang strategi dan tujuan secara komprehensif. Nah, manajer itu yang bertugas sebagai perencana strategi atau melaksanakan rancangan tujuan apa yang akan dicapai dalam siklus. Yang kedua yaitu setiap kepala bagian menyetujui rencana sementara dari bawahan sesuai dengan bidang mereka. Nah, bawahan itu bisa melaksanakan rencana dengan baik itu karena tujuan yang dibuat oleh pemimpin itu baik. Ketiga yaitu setiap pemimpin bidang menyusun anggaran khusus untuk biaya pelaksanaan rencana tujuan dan sasaran. Nah, kan tadi kan sudah direncanakan oleh manajer puncak dan dilaksanakan oleh bawahannya. Nah, dari situ muncul anggaran. Nah, itu yang ketiga siklusnya, kita harus mempersiapkan anggaran. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan perencanaan pendidikan. Tahapan perencanaan pendidikan dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu need assessment, yaitu kajian terhadap kebutuhan. Yang pertama yang diperlukan yaitu sebuah kajian apa yang akan diperlukan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu formulation of goals and objective, yaitu perumusan tujuan dan sasaran perencanaan. Yang setelah mengkaji kebutuhan apa, terus kita harus mengetahui tujuannya, sasaran itu. Ketiga yaitu policy and priority setting, yaitu menentukan dan menggariskan kebijaksanaan dan prioritas perencanaan. Yang keempat yaitu program and project formulation, yaitu rumusan pemrograman. Nah, selanjutnya dilakukan feasibility testing melalui alokasi sumber-sumber yang tersedia, terutama sumber dana. Selanjutnya yaitu plan implementation, yaitu pelaksanaan perencanaan. Nah, setelah dilakukan perencanaan itu, kita harus melaksanakan dan mewujudkan rencana yang tertulis ke dalam perbuatan atau action. Yang ketujuh yaitu evaluation and revision of for future plan, yaitu penilaian tingkat keberhasilan perencanaan. Setelah kita melakukan perencanaan yang sudah tersusun tersebut, kita harus menilai berapa keberhasilan
perencanaan yang kita buat. Model perencanaan komprehensif. Model ini terutama digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu, berfungsi sebagai suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan-tujuan yang lebih luas. Yang kedua, model target setting. Model ini diperlakukan dalam upaya melaksanakan proyeksi apa ataupun mempraktikkan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Dalam persiapannya dikenal satu model untuk menganalisis demografis dan proyeksi penduduk. Model untuk memproyeksikan enrollment jumlah siswa terdaftar sekolah. C. Model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja. Dan yang ketiga, model costing dan keaktifannya dan keaktifan biaya. Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efektivitas ekonomis. Dengan model ini, kita dapat mengetahui proyek yang paling fleksibel dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik di antara proyek-proyek yang menjadi alternatif penanggulangannya masing-masing yang dihadapi. Penggunaan model ini dalam pendidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari masalah pembiayaan dan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan selama proses pendidikan, dan diharapkan dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan benefit tertentu. Yang keempat, model PPBS atau Planning Programming Budgeting System, bermakna bahwa perencanaan, penyusunan program dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan satu sama lainnya. PPBS merupakan suatu proses yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Beberapa ahli memberikan pengertian antara lain berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program-program untuk dicapai, menemukan besarnya biaya alternatif, dan menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang. Sedangkan Harry J. Hadley mengemukakan bahwa PPBS merupakan proses perencanaan yang komprehensif yang meliputi program budget sebagai komponen yang utamanya. Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PPBS merupakan pendekatan yang sistematik. Oleh karena itu, untuk menerapkan PPBS diperlukan pemahaman tentang konsep dan teori sistem, serta PPBS merupakan suatu proses perencanaan komprehensif. Penerapannya hanya dimungkinkan untuk masalah-masalah yang kompleks dan dalam organisasi yang dihadapkan pada masalah yang rumit dan komprehensif. Untuk memahami PPBS secara baik, maka perlu kita perhatikan sifat-sifat esensial dari sistem ini. Esensi dari PPBS adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperinci secara cermat dan menganalisis secara sistematik terhadap tujuan yang dicapai. Yang kedua, mencari alternatif yang relevan, cara yang berbeda-berbeda untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, menggambarkan biaya total dari setiap alternatif, baik langsung ataupun tidak langsung, biaya yang telah dilewat ataupun biaya yang akan datang, baik biaya yang berupa uang maupun biaya yang tidak berupa uang. Dan yang ketiga, memberikan gambaran tentang efektivitas setiap alternatif dan bagaimana alternatif itu mencapai tujuan. Dan yang terakhir, membandingkan dan menganalisis alternatif tersebut, yaitu mencari kombinasi yang memberikan efektivitas yang paling besar dari sumber yang ada dalam pencapaian tujuan. Buka kurung Fatah Nanang 2001. Rahim, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan perencanaan pendidikan. Yang kelebihannya, yang pertama, dapat memperbaiki kebutuhan sosial, khususnya layanan pendidikan yang sangat rendah atau masih banyak yang buta huruf. Yang kedua, cepat dalam memberikan perataan layanan pendidikan dasar yang dibutuhkan pada warga masyarakat, seperti
Yang diberi pemerataan itu kayak seperti lembaga SMP, SMA, dan sebagainya. Yang kekurangannya cenderung untuk menjawab permasalahan masyarakat pada saat itu saja. Yang kedua, pendekatan ini lebih menekankan pada aspek kuantitatifnya saja, bukan kebutuhan masyarakat tertentu. Yang ketiga, pendekatan ini mengabaikan ciri dan pola kebutuhan makro yang diperlukan di kehidupan ekonomi. Yang keempat, lebih cenderung pada aspek pemerataan pendidikan dan kurang mementingkan aspek kualitatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi permasalahan perencanaan pendidikan. Setiap perencanaan seringkali berhadapan dengan berbagai permasalahan. Masalah pun terjadi dalam proses perencanaan pendidikan dan akan menjadi kendala tersendiri untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa masalah dalam perencanaan pendidikan yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu ada 7. Yang pertama, rendahnya sarana fisik. Dalam UU Sisdiknas pasal 45 ayat 1 bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana-prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Masalahnya, prasarana ini menyebabkan kendala tersendiri dalam perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan harus dengan matang mempertimbangkan aspek ini. Contohnya saja, pendidikan berbasis internet. Bagaimana dengan anak di daerah yang belum ada fasilitas internet? Oleh karena itu, perencanaan pendidikan terhambat jika ada faktor yang kurang mendukung. 2. Rendahnya kualitas guru. Dalam UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 45 ayat 1 bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dengan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Karena kan SDM guru yang tidak berkemampuan bahasa Inggris harus mengajar dalam bahasa Inggris atau 2 bahasa. Rendahnya kesejahteraan guru. Berdasarkan survei FGII, yaitu Federasi Guru Independen Indonesia, pada pertengahan 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan sebesar 3 juta. Sekarang, pendapatan rata-rata PNS 1,5 juta per bulan. Guru bantu 460.000 dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata 10.000 per jam. Dengan pendapatan seperti itu, maka banyak guru yang melakukan kerja sampingan, sehingga tidak optimal dalam mendidik anak di sekolah. Saya akan menjelaskan tentang tujuan perencanaan pendidikan. Tujuan perencanaan pendidikan dibagi menjadi 5. Yang pertama, yaitu untuk standar pengawasan pola perilaku pelaksanaan pendidikan. Nah, yang kedua, untuk mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu diberlakukan dan bagaimana proses penyelesaian suatu kegiatan layanan pendidikan. Nah, yang ketiga, yaitu untuk mewujudkan proses kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Tujuan yang keempat, yaitu untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan spesifik tentang jenis kegiatan atau pekerjaan bidang yang dilakukan. Dan yang kelima, yaitu untuk mengetahui beragam peluang, hambatan, serta tantangan dalam kesulitan yang dihadapi organisasi pendidikan tersebut. Nah, inti dari tujuan tersebut yaitu sebagai usaha untuk melaksanakan tindakan atau rumusan mengenai apa yang diinginkan di masa depan. Karena perencanaan pendidikan berfungsi sebagai pengarahan kegiatan, target-target, dan dapat berjalan dengan tertib yang kemudian akan tercapailah apa itu tujuan pendidikan. Baik, itulah presentasi dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga video kami dapat dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.